Hello guys, welcome back to Respect. Riders punya podcast. Oke, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu First Week in the Campus, atau bahasa uniknya atau bahasa kerennya kuliah. Ya nggak kan, David? Ya betul. Di kuliah ini kita, cuman sebelum kita melangkah lebih jauh, kita alangkah baiknya perkenalan dulu. Seperti petua tuh, tak kenal maka tak sayang. Lanjutin Kang Jaki. Betul Kang David, kita harus perkenalan dulu. Oke, untuk teteh yang di sebelah kiri ini yang kerudung biru dongker. Siapa namanya, kenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gevi Lagizawa Yamanda. Dan perkenalkan nama aku Salwa Sarah Salsabila. Teh Gevira sama Teh Salwa. Nah, ini ada dua mahasiswa baru manajemen logistik 2024. Nah, baru masuk seminggu ya berarti ya? Baru masuk seminggu. Dan kalau boleh tahu asalnya dari mana nih Kang? Aku dari Bandung. Kalau aku sih dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Kang. Selatan. Nah guys, kan kalau mereka itu udah perkenalan. Ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Bandung. Sama dong Kang Jaki kayak kita ya? Iya. Saya dari perantaunya, Kang Jaki Dari Bandungnya. Jadi karena kita udah basa-basi ya kelamaan nih. Jadi kalau saya mungkin nanya ke Teh Zalwa, Oke, soalnya boleh. sama-sama Sama-sama perantau. Iya, betul. Kalau Kang Jaki berarti ke Ya, Teh Gevira. Oke. Tuh. Sob, mangga tanya dulu apa sih pertanyaan dari Kang David itu? jadi kalau Teh Zalwa nih, mungkin kalau homesick tuh mungkin semua tahu lah, Iya. Nggak pernah ngerasain. Kalau Teh Zalwa mungkin yang ini pertama kali ngerantau. Pertama kali Loh guys, Keren. sekali merantau tuh langsung jauh antar pulau. Nice. Jadi kalau Teh Zalwa tuh pernah nggak ngerasain di beberapa minggu kebelakangan pernah nggak ngerasain kayak homesick, kangen rumah, kangen ibu, adik, bapak? Kalau kangen rumah sih ya Kang, sejujurnya pastilah kita anak rantau kangen rumah. Terus aku juga di sini asrama loh, asrama di Ulbi. Asrama di Ulbi ternyata. Iya, di sini ada asrama. Terus aku ya Kang, sejujurnya kangen banget masakan rumah. Soalnya aku jarang ketemu sama keluarga juga dulunya gitu. Ada cerita lah gitu. Tapi ya sejujurnya keluarga ya gimana ya tuh Kang, kita sebagai anak Betul. cewek gitu jauh dari rumah, terus rindu masakan mama. Aku juga sering pusing loh pikirin sarapan atau makan siang di sini. Nah, Gitu. bener tuh Kang David. Kalau Kang David juga sama ngerasain kayak gitu juga sama kayak Teh Salwa. Kalau saya mah sedih kalau ceritain. Aduh Kang. Cuman tahu nggak sih lagu kalian yang lagu yang Aku Ini Anak Lanang, itu terus yang saya putar di kosan pagi-pagi sebelum kuliah. Oke, lanjut nih ke Teh Gevira ya. Boleh ya? Mungkin. Nah, tadi kan asli Pasteur dari Bandung dong tentunya. Berarti pulang pergi dari sini. Iya. Nah, apa sih yang dilakuin kayak tips and triknya biar meskipun deket tapi tetap tepat waktu gitu? Kira-kira apa ya? Kalau aku biasa berangkat bukan dari Pasteur sih sebenarnya. Oke, dari dari Padalarang. Lebih jauh tuh. Iya, lebih jauh. Rumah asli itu sebenarnya di Padalarang. Deket IKEA? Iya. Oh, deket IKEA. Beli es krim nggak? Oke, lanjut. Iya, jadi kalau misalnya kelas siang mungkin aku ke Pasteur dulu. Tapi kadang aku tuh karena dekat, jadi aku suka nyepelein gitu loh. Terlena. Iya, padahal jalan aku tuh jalan Pasteur yang macet banget. Bener, kan, bener. tapi aku tuh lupa sama itu, jadi nyantai aja sih, deket ini gitu. Oke, buat tips buat kalian nih, kalau misalkan rumahnya jauh ataupun dekat, tetap berangkat harus sejam atau setengah jam sebelumnya lah, karena kondisi jalan tuh nggak ada yang tahu, ya nggak? Betul nggak? Iya, Betul. Betul. Nah, oke. Nih pasti udah tahu sih soal kehidupan di kampus selang dari PKKMB sama seminggu kan belajar bareng dia sama dosen. Iya, udah seminggu ya. Nah, kira-kira kenapa bisa milih Ulbi sebagai kampus pilihannya untuk Teteh sendiri? Mungkin yang jauh dulu aja kan. Boleh. Yang jauh Cocok. kenapa sih harus milih Iya. Ulbi? Sebenarnya alasanku apa ya? Sejujurnya aku rada-rada kurang kayak, aku pusing lagi mikirin jawabannya. Sejujurnya aku mau jadi dokter Kang. Dokter. Tapi semakin kesini, semakin aku besar, semakin aku dewasa, tambah umur, aku mikirnya aku nggak cocok di dalam ruangan. Aku harus kerja. Aku mau cari kuliah yang prospek kerjanya itu lapangan. Oke. Terus aku cari link-link. Pertamanya aku cari ikatan dinas. Terus entah kenapa kakakku dapat link tentang Ulbi ini.
Terus aku cari tahu deh tentang Ulbi ini, terus aku coba daftar, keterima. Yes, alhamdulillah. Tadinya Kang Zaki saya kirain tuh dia pilih Ulbi ini gara-gara dari Sulawesi kan? Iya. Kirain mau ketemu sama Kang Ali. Aduh. Ternyata Ternyata itu mau udah kerja ada di lapangan. Dari websitenya. Bagus sih motivasinya itu. Dan semoga apa yang Teteh cita-citakan bisa tercapai ya. Amin. Nah untuk Teh Gevira sendiri gimana tuh Teh? Kalau aku awal pengen ke jurusannya HI. HI Hubungan Internasional. Komunikasi ya, karena aku suka ngomong juga kan. Oke. Tapi dari HI itu tuh aku nggak lihat kedepannya aku bakal jadi apa ya gitu. Oh dari segi prospeknya Ya, gitu udah ada aku gambaran. belum tahu kalau misalnya aku kuliah jadi HI, aku kedepannya kerjanya di mana, kerjanya apa. Terus rekomendasi dari ibu, ini ada kampus Ulbi dekat rumah kebetulan gitu. Terus kalau misalnya kamu di sini kerjanya nanti pasti udah gampang lah, tinggal kerja. Pas aku lihat-lihat, oh iya sih benar. Jadi tertarik soalnya kan sekarang BUMN tuh kayak udah terjamin banget kerjanya Ya, gitu. betul. Jadi ya udah nggak usah diragukan lagi buat masuk Ulbi gitu. Oke. Berarti kalau kita udah tahu mereka alasannya masuk Ulbi, sekarang masuk ke alasan mereka masuk Jurusannya jurusan prodi manajemen. tercinta kita ini. Apa tuh prodi kita Bang Rokit? Kenapa kalian milih prodi S1 manajemen logistik? Sejujurnya kalau dari aku ya, Mau ketemu Kang Alip lagi? Bang Alif lagi. Sejujurnya ya itu sih kembali ke prospek kerja Kerja. dari ya manajemen logistiknya tersendiri itu. Terus ini jurusan rekomendasi dari kakak aku. Jadi aku milihnya yang ini. Jadi itu sih aku alasannya cuma basic segitu. Oke, berarti ini ya. Kan alasannya ya Kang Zaki. Salah satu orang jauh milih manajemen logistik itu dan pilih Ulbi itu salah satunya karena jurusannya tersendiri dan di mana S1 manajemen logistik juga bisa salah satu menjadi jurusan terfavorit yang ada di Ulbi ini. Nah, aku penasaran ya, selain dari orang jauh kan ada orang dari khusus Warga Bandung lokal. juga. Iya, warga lokal nih. Warga lokal kita. Nah, dan manajemen logistik juga bisa dibilang udah mulai terkenal lah di 2023 ini gitu. Nah, untuk alasan Teteh tersendiri apa Mas manajemen logistik? Aku ngelihat peminatnya banyak sih, karena peminatnya banyak mungkin oh berarti emang udah pasti aja, jadi aku ya udahlah kesini aja. Asalnya aku jurusannya ini perusahaan. Oh perusahaan itu Iya, perusahaan. manajemen perusahaan. Cuman aku aku kayak bukan di situ deh passionnya perusahaan, aku kayaknya nggak akan masuk gitu. Jadi ya udah beralih ke jurusan ini deh, ke manajemen logistik. Terus fun fact-nya ya Kang Zaki, 3 tahun berturut-turut itu kita menjadi penghasil mahasiswa baru terbanyak. 3 tahun berturut-turut. Lagi-lagi prodi S1 manajemen logistik itu banyak apanya Kang Zaki? peminatnya dong Banyak tentunya. peminatnya, prestasinya, dipermudah langkahnya. Semoga tahun depannya lagi makin banyak ya peminatnya lagi Kita dan jadi semoga top score. iya, 4 amin kali. amin. Amin. Dan akreditasi kita juga semoga makin meningkat dan makin bagus sehingga manajemen logistik di Ulbi ini bisa terus meningkat dan makin terkenal di luar sana gitu. Nah, ngomong-ngomong soal jurusan udah, terus alasan kalian juga udah. Nah, aku mau tahu nih kalian terkait selama 1 minggu kuliah ada nggak? Kan SMA perkuliahan tuh beda ya pasti dari lingkungannya, terus teman-temannya. Kira-kira dari Teh Salwa sendiri ada nggak sebagai orang jauh atau orang perantau kultur shock tersendiri gitu dari pergaulan atau pembelajarannya? Apa ya Kang? Sejujurnya pertemanan SMA aku nggak terlalu luas ya Kang. Terus aku lihat kalau pertemanan kuliah itu sangat luas gitu loh, sangat bebas juga. Kalau SMA palingan kita ya SMA gitu doang. sedaerah Iya juga. sedaerah doang atau palingan sekelas doang. Tapi kalau kuliah itu kita bisa ke fakultas lain atau ke kampus lain gitu pertemanannya. Seluas itu. Berarti sejauh ini aman lah ya? Aman lah, belum. Kalau mungkin kalau kita dulu gimana Kang Zaki? Soalnya kan kita sekelas ya Kang Zaki Iya. ya. Kita sekelas terus awalnya gitu banyak ketawa-ketawaan terus kan saking ketawa-ketawanya pada keluar. Sisa 23 Jangan orang gitu. sekelas. Itu fun fact kelas kita. Oh, iya, bisa. Jadi kalau Teh Zalwa kan udah nih. Tapi kalian satu kelas gak? Enggak. Oh, enggak. Beda kelas. Beda kelas. Kalau Teh Gevira sendiri gimana? First impressionnya? Aku tuh dulu ngebayangin kuliah tuh kayak yang di FTV, karena aku dulu suka nonton FTV yang tabrakan terus langsung jatuh cinta. Aduh. Aku kira tuh kuliah tuh cuma nenteng tote bag doang terus pulang, terus udah pulangnya kupu-kupu, pacaran. kupu-kupu. Iya, kirain aku ya udah nggak mikirin tugas, mikirin apa. Ternyata pas
perkenalan seminggu tuh kan kayak ngejelasin nanti tugasnya apa, terus pembelajarannya bakal kayak gimana, udah ngomongin UTS juga, udah ngomongin ke depannya UAS. Ternyata seperti ini kuliah gitu. Seperti Baguslah. ini Gold Sepertinya Quest. dari first impression mereka cukup baik ya. Menarik Menarik lah. kalau dari mereka. Nah, jadi untuk buat mahasiswa baru juga yang 2024 bahkan yang nonton ini, jadi istilahnya gak usah takut lah di perkuliahan itu, apalagi di ULBI yang dimana kita punya teman-teman, kita punya dosen-dosen yang baik juga, dan sarana juga dan fasilitasnya juga terjamin lah untuk kita belajar jadi nyaman. Dan meskipun nanti ada hal yang tidak diinginkan juga, kita bisa saling handle dan saling backup satu sama lain gitu. Jadi aman aja. Terus tuh di kuliah kali ini tuh bakal terasa jauh banget sama SMA bedanya. Benar. Kita yang membatasi diri kita sendiri, bukan kayak SMA lagi lah, berangkat jam 7 pagi, pulang jam siang. Kali ini kita bebas pilih kelasnya, kita dapat pembagian kelasnya, terjamin. Kalian lah, penting kita tahu batasnya, kita lulus. Iya. Betul. Pokoknya semoga dengan harapan kalian dan yang ingin kalian capai bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang terkait mengenai cara belajar akan saya sendiri, entah dari SMA atau dari sebelum-sebelumnya, punya nggak cara khusus Metode pembelajaran ya? Ada yang bisa sambil dengerin musik, sambil jogging, nggak ada. Oke, lanjut. Wah, dari Teh Gevira duluan. Kalau aku tuh sebenarnya aku gimana ya cara belajar aku tuh, aku kayaknya ngerasa itu aku sendiri deh. Soalnya kalau misalnya aku ngeliat orang belajar, aku tuh kayak apa sih kok belajar terus? Oh, Gitu. aku banget lagi. Bagus. Aku juga, lu juga. Min. Aku banget ya. Iya, terus kayak pokoknya aku tuh nggak bisa deh di sekeliling aku pada belajar terus akunya nggak belajar. Jadi aku kayak kalau misalnya mau belajar tuh emang aku harus sendiri, terus waktunya tuh misalnya buat ujian nih, aku tuh belajarnya tuh mepet banget dan Oke. itu tuh pasti bakal narik banget di aku. Tapi kalau misalnya aku nabung dari sebelum-sebelumnya itu aku Lupa unfokus lagi. banget sih. Lupa lagi. Iya, nggak fokus banget, udah mana belajar yang nggak fokus, terus nggak ada yang narik juga di aku. Jadi kayak harus mepet aja sih ya kalau aku. Walaupun kata orang mepet tuh malah cepet lupa, tapi enggak sih. Mungkin gimana? Kepribadian Iya, kepribadian gimana orang masing-masing. juga. Masing-masing lah, Ah. dari Berarti masing-masing. apa itu sebutannya? SKS. Sistem kebut Sistem sejam. kebut semalam. gitu? Semalam. Semalam masih sejam. Semalam aja. Semalam. Ya udah, kalau saya ngalah deh, nggak apa-apa. Oke, mungkin boleh Teh Salwa kan taruh dari Teh Gevira sendiri belajar sendiri gitu. Dari Teh Salwa gimana? Kalau dari metode belajar aku ya Kang, aku itu butuh teman belajar gitu loh. Oh, beda Iya. nih. Kayak beda Menarik, gitu. menarik. Ya soalnya kalau aku sendiri yang belajar sering ke distract, apalagi pakai HP gitu atau pakai elektronik, sering ke langsung hilang gitu rasa ingin Oke, belajarnya. oke. Jadi butuh teman pendamping gitu atau teman kelompok belajar. Diskusi ya, buat diskusi ya. Buat diskusi buat Kalau belajar. kalau nanti mau ujian ditemenin sama Kang Jaki, belajarnya mau nggak? Boleh Kang. Oh, boleh. Mau sama Kang Jaki. Hati-hati sama Kang Jaki, suka gigit. Nanti jangan lupa ke nggak bercanda ke prodi gitu. Ke prodi. Ngapain ke Konsultasi prodi? sama dosen Oh. gitu. Oke, ini menarik sih kalau bicara soal metode pembelajaran tuh semua orang punya Punya gaya masing-masing. Ada yang bisa mendengarkan musik, ada yang sendiri juga, ada yang perlu sama teman-temannya, ada yang SKS juga gitu. Kalau Kang Jaki gimana tuh metode belajarnya? Kalau Akang sama kayak Teh Gevira, yang dimana Akang nggak bisa ke distract sama musik atau dari segi orang-orang berisik tuh aku nggak bisa. Jadi Oh, nggak bisa. ya kadang harus pakai headset tapi nggak ada lagunya gitu biar Iya. fokus. Jadi- Itu ampuh sih. Sama ya kita ya. Hati-hati sama Kang Jaki. Hati-hati suka gigit. Iya. Oh, Akang gimana sih? Oh, kalau saya mau belajarnya mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Oh, iya, Kang. Aduh. Planning banget. Plan. Apa contekan bercanda? Kan sebagai anak manajemen tuh kita Oh, harus iya. punya Planning. POAC, Apa planning, tuh? organizing, Controlling. Oh ya, controlling. Penting banget sama anak manajemen. Manajemen banget gitu orangnya ya. Soalnya kata-kata itu pernah saya dapat dari kakak tingkat saya Kang Jaki. Dulu dia tuh buat video di Instagram gitu. Oh ya tentang manajemen itu. Iya, POAC itu Apa penting. kata-katanya Kang? Jadi apa sih? Lupa gitu, penting ada POAC-nya gitu. Oh, Ya, jadi cara mengontrol diri sendiri juga penting dan dimana kita memanage diri kita sendiri supaya tahu waktu gitu. Jadi di perkuliahan tuh nggak sia-sia gitu teman-teman. Oke lanjut nih Terus terkait ini nih Kang David. Ini menurut kan dari Kang Jaki udah. Tapi sekarang tuh kayak kalian tuh udah mulai mikir nggak sih bakal masuk ke Ormawa, UKM, atau udah ada pilihan-pilihan tersendirinya? Nah, masuk Himagis gak up. aduh.
Dari siapa dulu nih? Oh iya, ada Pak sudah aja kali ini. Aduh. Oke, gimana dulu? Aku tuh suka banget sebenarnya berorganisasi, tapi kebetulan waktu SMA kan aku asrama juga ya. Jadi kebanyakan aku tuh organisasi kan cewek semua. Belum, aku tuh nggak yang nyampur banget sama cowok lah, nggak pernah gitu berorganisasi terus ada cowoknya di situ. Mungkin aku ada takutnya juga ikut organisasi, tapi minatnya tuh lebih gede dari takutnya, alhamdulillahnya. Aku pengen nyoba-nyoba juga, tapi Himagis tuh kayak aku masih bisa nggak ya, kayak Himagis kan udah gede banget ya, termasuk himpunan gede banget. Amin. Itu salah satu harapan kami. Jadi aku kayak, aduh, aku pasti bakal banyak culture shocknya pasti ya. Cuma aku takut belum bisa ini aja sih, nyamain dan sama lingkungannya. Takutnya kayak, ih kok kamu nggak bisa ini sih, nggak bisa ini gitu sih. Takut itu aja sih. Tapi kalau menurut saya kalau masuk organisasi itu nanti kita jadi banyak belajarnya juga, banyak pokoknya soft skill kita banyak lah upgradingnya. Iya. Jadi sebagai informasi juga dan berdasarkan pengalaman, entah mau masuk organisasi entah itu internal atau eksternal juga, tapi pasti balik lagi dari niatnya. Entah kita mau ngupgrade diri atau segala macem, itu kalau kita udah niat positif tuh bakal banyak hal-hal yang ngedukung gitu. Yang penting tanggung jawab. Kalau misalkan teteh udah masuk ke situ, harus tanggung jawab apa yang ingin teteh mulai dan ingin teteh selesaikan kayak gitu. Kamu sih, berarti udah bagus nih, udah muncul nih kayak niat-niatnya gitu ya. Tinggal beli divisinya ya. Boleh. Dari Teh Salwa, gimana Teh Salwa? Apakah tertarik masuk organisasi atau UKM itu tersendiri di sini gitu? Aku kan baru ya di sini Kang, jadi masih belum beradaptasi banget gitu sama Bandung banget gitu. Bandung banget. Terus. Tapi kalau bisa ditebak, pasti Teteh ini udah masuk CSC. Aduh kelihatan banget ya Kang. Kelihatan, soalnya Kang Alim udah pernah cerita. Ada anak baru masuk CSC. Aku ya sih kalau CSC itu kayaknya aku merasa itu udah wajib sebagai aku orang Sulawesi Selatan gitu. Jadi aku udah masuk CSC. Terus kalau bagi aku Himagis ya masih 50-50 Kang, belum terlalu fix banget gitu. Tapi niatku kayaknya lebih besar deh masuk Himagis juga. Soalnya aku juga mau belajar berorganisasi. Soalnya pas SMA aku belum terlalu aktif jadi jadi siswa. Aku belum terlalu aktif, jadi aku mau asah untuk aktif dalam berorganisasi. Aku sih niatnya dari SMA kuliah itu aktif. Oke. Dari niat udah bagus, terus dari prospek ke depan juga mulailah kayak mulai tersusun lah. Jadi nanti apapun organisasi atau UKM yang teteh pilih gitu, semoga sesuai dengan tujuan dan niatnya gitu. Intinya itu aja sih. Gimana Kang David? Kang David juga udah merasakan ya, udah hampir 2 tahun juga kan melakukan kegiatan berorganisasi atau ikut UKM dan sebagainya. 2 tahun tuh banyak cerita senang sedihnya, cuman pasti banyak senangnya. Walaupun ada sedihnya pasti banyak senangnya. Dari dimana kita di Himagis tuh terutama tuh kita saling merangkul. Jadi pasti nanti kekeluarganya itu ada, apalagi yang merantau nih jarang punya CS enggak, punya sahabat enggak. Masuk Himagis saja pasti punya sekarang. Siapa tahu dapat rezeki jodoh juga. Ada tuh rezeki. Dan tapi saya itu masih berharap sih kayak sama dapat GPS. Dah nantilah soal jodoh nanti aja. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang dimana terkait ini yang kalian lakuin minggu lalu tuh first impression 2024 gitu. Gimana? Aku mau nanya perasaan kayak feel kalian setelah merasakan disambut sama akang tetehnya, terus memeriahkan bareng-bareng lah istilahnya. Dari awal sampai akhir, kira-kira ratingnya dulu deh berapa nih? Dari Teh Salwa dulu. Kalau rating ya Kang, aku 8,5/10. Nanti jelasinnya. 8,5 itu apa sih? Gitu. Apa sih? Oke. Kita minta pertanggungjawaban ya. Kalau dari TG kita mungkin aku bener-bener speechless banget pas ngeliat, jadi kayak 1000/10 kayaknya. Jangan gitu dia ketuk nanti dia nih. Soalnya aku langsung berpikir, aku bisa nggak ya jadi di depan situ juga. Aku kayak pengen, di depan tuh jadi capok. Enggak, di depan yang waktu yang baris-baris itu loh. Oh, derap. Iya. Kayak keren banget. Waktu SMA nggak ada.
Jadi perlu kalian ketahui juga itu namanya derap teman-teman, yang dimana itu tradisi dari organik kita sendiri gitu. Itu magis yang dimana itu buat penyambutan dan pelepasannya juga. Nanti kan teteh juga disambut nih pas datang, nanti juga pas teteh lulus bakal ini juga apa ya pelepasan lah istilahnya kayak gitu. Jadi disambut diantar, dipulang juga diantar kayak gitu istilahnya. Nanti fun fact-nya kita spill dikit aja kali ya. Oke, boleh. Nanti Gila. kalian juga bakal ada latihan gitunya. Oh iya. Ditunggu aja tanggalnya, buat tanggal apa mainnya. acaranya, ditunggu aja. Iya, Spill dikit aja dulu. Iya, pokoknya bakal banyak kegiatan kebersamaan dari organisasi Magis sendiri untuk para mahasiswa baru 2024 kayak gitu. Yang dimana tujuannya nih perlu kalian ketahui, kita untuk merangkul mereka, untuk menjelaskan mereka bahwa kehidupan kampus seperti apa, terus entah bagaimana cara mereka survive, terus bagaimana cara mereka bergaul sama teman-temannya. Jadi istilahnya gak usah takut lah kalau udah masuk S1 manajemen logistik, di sini ada himpunan di mana siap jadi keluarga kalian kayak gitu. Siap mewadahi, siap jadi keluarga ya. Yoi. Apapun itu kalau kita bisa mewadahi, kita wadahin semua. Kita punya divisi adalah buat ngerangkul ada. Kalau kalian jago ngedit, kita juga punya divisi itu. Jago masak atau jago kewirausahaannya, kita ada divisi itu. Kalau mau bergaul juga kita punya divisi itu. Banyak lah. Buat Tezalwa sama TG Vira kita tunggu di Himagis dong. Jadi intinya ini semua tuh bukan kayak sekedar kita ngobrol-ngobrol santai, tapi kita ingin mengenal lebih jauh bahwasanya gimana sih angkatan 2024 selama 1 minggu kuliah ini kayak gitu. Nah tadi udah bahas terkait rating, kemudian terkait jurusan kalian, terus alasan kalian masuk kampus ini, dan satu terakhir nih, satu kata buat 1 minggu kuliah ini, apa tuh? Apa ya? Kalau bagi aku gokil sih. Gokil, Kuliah di ULBI itu aduh best banget. Gokil banget gak sih bro? Goks, Ais. Goks. Kalau Dari PG Vira sendiri. apa ya? Karena kelamaan nganggur, karena Ulwi terakhir masuknya kan. Jadi kayak ya Allah capek banget, capek pokoknya. Tapi seru. Tapi seru. Dan Nggak satu kata ya. pada positif ya. Semoga selalu positif terus sampai akhir. Amin. Oh, jangan ke distract lah sama pergaulan-pergaulan yang gak bener itu di Kampus ada yang mulai dari alkohol, Jauhi. kegiatan malam. Jauhi. Kalau kegiatan malamnya positif bisa ikutin Kajian boleh nanti bareng sih, kita ada. ke studio Bandung. Nanti kalau kalian yang kegiatan malamnya yang negatif gitu janganlah dijauhin. Karena di kuliah ini kita kalau nggak kita ngurusin diri kita sendiri, kita bakal tertinggal lah. Tuh, ingatlah ada keluarga kalian yang menunggu di rumah. Kelas. Well. Oke. Jadi ini Akang bisa simpulin ya, Kang David sama Kang Jaki bisa simpulin kalau bahwasannya sebagai mahasiswa itu kita punya kampus ini dan dimana kita punya kewajiban masing-masing. Kemudian kita juga punya hal yang harus dipertanggungjawabkan dan kita juga punya tujuan yaitu lulus tepat waktu dan insya Allah bisa langsung bekerja di perusahaan yang kita inginkan kayak gitu. Nah paling jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Kemudian di sini kita akan sama-sama belajar dan di mana ingat di kampus ini kita punya keluarga yaitu Himagis. Betul nggak Kang David? Ya, kalau apa-apa nanti kalau ada kesulitan, kalau kalian misalnya nggak tahu mau main kemana lagi, datang aja. Tahu kan Himagis mana, sekretariat Himagis. Datang aja, pas nanti di situ ada Akang Teteh KPH yang pasti welcome lah. Nggak mungkin kita usir juga. Nggak usah datang kalau bukan AKPH. Nggak mungkin gitu ya Kang Jaki ya. Dan jangan lupa di sini kita juga punya dosen dan teman-teman juga. Jadi kalian gak usah takut dan merasa sendiri, oke? Siap? Paling itu aja dari kami. Thank you guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. And cut.